Mohon dibuka dulu kiranya supaya nanti bisa berjumpa dengan ibu-ibunya jamaah. Ada sedikit ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Shallallahul azim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama yang saya hormati Ketua DKM Mushola Dakwah Bapak Insyaallah, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya di dunia dan akhirat. Yang saya hormati bapak-bapak yang tidak disebutkan satu persatu, serta ibu-ibu sekalian, serta adik-adik dan juga teman-teman, dan tak lupa sahabat saya Akhi Nabil Ma'ruf. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kembali lagi di malam yang penuh barokah ini, yaitu malam nuzulul Quran. Kita mendapatkan karomahnya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Quran Al-Karim. Makanya siapa yang sudah khatam Al-Quran? Bapak-bapak, ada yang sudah khatam belum? Ada yang sudah khatam belum Al-Qurannya? Ya. Ada yang sudah, ada yang belum? Masya Allah. Berapa juz kira-kira? 20. Berapa? 20 juz ya. Ibu-ibu berapa juz, Bu? Berapa juz, Bu? 21. Udah khatam satu kali. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan khatam inilah Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang begitu yang berlipat ganda, 100.000 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kesempatan pada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat maupun panjang umur. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna kitaba alladzina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 35. Ayat 32. Yang artinya kami telah mewariskan Alkitab, Al-Quran kepada hamba Allah yang terpilih. Siapa hamba Allah yang terpilih? Umat Islam. Karena umat Islam itu sudah yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang tidak pernah tergantikan sampai saat ini. Masya Allah. Ketika Malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gua Hira, Iqra. Perintah pertama itu Iqra dulu. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membacanya, wahai Jibril. Lalu Malaikat Jibril memeluk ataupun merangkul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama kali perintahnya. Yang keduanya juga demikian. Iqra. Ma ana biqari. Bacalah wahai Muhammad. Wahai Jibril, sesungguhnya aku belum bisa membaca. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Nabi yang ummi. Beliau masih buta huruf dan buta tulisan. Nah lalu
Jibril merangkul tadi, memeluk. Nah, ini yang kedua kali. Yang ketiga kalinya, Iqra ma'al qari. Bacalah wahai Muhammad. Wahai Jibril, sesungguhnya aku belum bisa membacanya. Nah, setelah itu Jibril mengeluarkan ayat pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan dengan perantaraan kalam atau pembicaraan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan Tuhan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Disitulah pertamanya turunnya wahyu, yaitu Al-Quran. Sekaligus Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Al-Quranul Karim itu banyak sekali sebutan-sebutannya. Sebutannya apa? Pertama Al-Quran, kemudian Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda antara hak dan batil, mana yang benar, mana yang salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjelaskan Al-Furqan, mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil, Al-Huda, An-Nur, Asy-Syifa, Asy-Syifa, Ar-Ruh, bahkan juga Ar-Rahmah. Karena Al-Quran itu akan memberikan rahmatnya bagi siapa yang membaca. Walaupun kita membacanya sebagai di antara kita, mohon maaf ya, pasti ada yang juga masih terbata-bata kan, masih ada yang juga masih terbelit-belit, tapi itu juga ada faedahnya, itu mendapatkan 2 pahala, yaitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-mahiru bi qiraatil Qur'ani ma'a syafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang sudah pintar, orang yang sudah gemar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan matnya, panjang pendeknya, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan berserta malaikat yang mulia. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, walladzi yaqra'ul Qur'ana tsumma yatata'amu wa huwa 'alaihi syaqqu lahu ajrun. Orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, dia akan tetap mendapatkan 2 pahala. Disitulah keutamaan membaca Al-Quran bagi siapa yang belajarnya dan juga mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat bagi yang mengajarkannya. Subhanallah. Nah, di sini ada 3 hamba Allah yang terpilih di dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Faminhum dzalimun li nafsi. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sebenarnya orang zalim itu tahu perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya Allah. Seperti contohnya yaitu minum khamr, minuman keras yang memabukkan. Ataupun ada larangan lainnya itu berjudi. Banyak sekali di antara kita ada yang masih suka taruhan main judi. Masya Allah, karena perjudian itu
itu akan menimbulkan kemiskinan, kemudorotan, bahkan dapat menghancurkan kehidupan manusia. Masya Allah. Jadi itu dia sudah tahu larangan-larangan dari Allah, tetapi kehidupannya masih tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah. Itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu vokasi. Orang yang Islamnya atau imannya setengah-setengah. Ada yang mengalami nggak bapak-bapak, ibu-ibu imannya masih setengah-setengah? Ada nggak? Banyak. Sedikit atau banyak? Berapa persen? 70%, 80%. Ada yang 70%, 80%. Dia sudah menunaikan sholat, baik itu sholat fardu 5 waktu, sholat tarawih, qiyamul lail, bahkan juga kita selalu bersolawat kepada Nabi dan berzikir dan juga beristighfar. Kemudian kita tadarus Al-Quran bersama orang-orang yang soleh. Kita berusaha terus-menerus untuk mengupgrade iman kita. Tetapi giliran untuk mengeluarkan zakat ataupun sedekah terasa berat. Karena apa? Orang yang menahan harta bendanya untuk mengeluarkan zakat, hati-hati. Bisa jadi semua harta benda yang kita miliki itu tidak ada yang berkah. Bahkan harta benda yang haram itu kalau kita gunakan itu nanti semuanya itu akan menjadi sirna. Bahkan hal-hal yang haram, harta benda kita, makanan kita yang ada di dalam perut kita itu nanti akan tercampur baur dengan baranya api neraka. Hati-hati. Makanya rajin-rajin bersedekah, sedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, dan juga di bulan Ramadan bagi yang mampu wajib membayar zakat fitrah. Karena zakat itu secara bahasa itu adalah bertumbuh iman kita, bertumbuh takwa kita agar jiwa kita akan menjadi bersih. Makanya tujuan zakat fitrah maupun zakat mal ataupun zakat harta membersihkan harta dari hal-hal yang haram. Makanya jangan takut, nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikannya yang lebih baik. Yang ketiga yaitu wa minkum sabiqun bil khairati biidznillah. Berlomba-lomba kebaikan dengan izin Allah. Nih kita semuanya nih berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada yang namanya siapa cepat dia dapat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, kita mencari pahala hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini, jadi kita akan mencapai tujuannya itu hanya dua saja. La'allakum tattaqun dan juga la'allakum tashkurun. Agar engkau menjadi orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersyukur. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyakin taubat, banyakin untuk beristighfar. Kemudian tambahkan keimanan kita dengan membaca Al-Quran. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi tahan lisan kita, tahan tangan kita, kaki kita, mata kita dari hal-hal yang berbau zina. Zina mata, zina tangan, zina kaki, bahkan zina hati. Hati-hati. Walaupun kita sudah berusaha berpuasa semaksimal mungkin di bulan Ramadan, tetapi masih saja ada yang suka menghina orang lain, masih ada juga suka yang marah. Ada yang begitu? Ada kan? Banyak orang yang berpuasa tetapi dia ngomongnya kotor, apalagi suka mencuri, merampok, percuma, maka semua pahalanya itu akan menjadi sia-sia. Hati-hati. Makanya kita harus menjadi orang yang di kelompok yang sabiqun bil khairati biidznillah. Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencari pahalanya karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah di dalam nuzul Quran di sini adalah ayo kita kembali lagi untuk membaca Al-Quran Karim. Karena sesibuk-sibuk apapun, ya
kita bekerja, kita mencari nafkah, ya, ini bagi bapak-bapak nih ya, khususnya nih, tetap luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun. Di rumah pun jangan dijadikan seperti ibaratnya itu kuburan. Makanya nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayailah Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Makanya kita ya selaku diri pribadi bukan hanya kita ajar membaca Al-Quran, tetapi ajarkanlah anak-anak, istri kita, bagaimana caranya kita bisa mengamalkan Al-Quran, bagaimana caranya kita selalu ingat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ya, nanti Al-Quran itu akan menjadi teman hidup kita di dunia dan di akhirat. Makanya inilah di bulan Ramadan ini kita insya Allah kalau di akhir Ramadan nanti kita akan kembali bersuci sebagaimana dari yang baru dilahirkan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan dan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja dulu yang saya sampaikan sebagai penutup pantun. Nasi sudah menjadi bubur. Jangan sampai iman dan takwa kita luntur. Itu simpel itu. Nasi sudah menjadi bubur, jangan sampai iman dan takwa kita luntur. Bahkan kita hancur. Baik, ini saja dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf karena ini terlalu panjang lebar. Demikian apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan saya. Ibu akan dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.